Shalom Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan. Senang bisa kembali bersama berjumpa untuk berdoa, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama membuka, membaca, merenungkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini, boleh bersama membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan membimbing dan menolong kami sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, melanjutkan pembahasan kita dalam renungan pagi yang lalu. Saya mengajak kita bersama membuka Matius pasal 6 ayat yang ke-13. Matius pasal 6 ayat yang ke-13, Tuhan Yesus berkata demikian. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai semendiakan jauh pembacaan kita pada saat ini. Saudara sekalian, Rick Warren, penulis buku Purpose Driven Life, dia pernah berkata demikian. Setiap kali kamu mengalahkan pencobaan, Saudara sekalian, Rick Warren, penulis buku Purpose Driven Life, pernah berkata demikian. Setiap kali kamu mengalahkan pencobaan, kamu menjadi semakin serupa dengan Kristus. Setiap kali kamu mengalahkan pencobaan, kamu menjadi semakin serupa dengan Kristus. Saudara sekalian, pernyataan ini menarik untuk direnungkan. Pertama, karena semua orang, bukan hanya orang Kristen, pasti menghadapi berbagai macam pencobaan selama ia masih hidup di dunia. Perbedaannya hanya terletak pada apa pencobaan yang kita hadapi dan bagaimana kita menghadapi pencobaan itu. Yang kedua, kalimat ini juga mendorong kita, merupakan sebuah dorongan bagi kita agar bertahan di tengah pencobaan, supaya kita bisa menjadi seorang pemenang di dalam Tuhan. Namun hal ini bukan perkara yang mudah. Kenapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, seperti yang tertulis dalam Yakobus ayat yang ke-14, di mana di sana dikatakan tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi saudara, sumber pencobaan ada di dalam diri kita, sehingga tidak mudah bagi kita untuk mengalahkan pencobaan itu. Ditambah yang kedua, kita masih hidup di dunia. Dan seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 yang ke-16, demikian, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi kita bukan hanya menyimpan sumber pencobaan di dalam diri kita, tetapi kita masih di tengah dunia yang menawarkan begitu banyak kesenangan yang bisa menarik kita jatuh dalam pencobaan. Ditambah yang ketiga, iblis serta tipu dayanya berusaha untuk menarik kita dari jalan Tuhan. Dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44, Tuhan Yesus berkata, apabila iblis berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dan yang keempat, kadangkala kita bergaul dengan orang yang salah. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, hal-hal inilah yang membuat kita sulit untuk bisa menang atas pencobaan.
Tidak heran kalau Rasul Paulus pun mengalami kesulitan yang sama, kesulitan untuk hidup dalam kebenaran dan menjaga kekudusan hidupnya. Dan kenapa Paulus mengalami kesulitan? Dalam Roma 7 ayat 15-23, Paulus menyatakan bahwa dia ingin melakukan apa yang benar. Dia tahu apa yang benar, tetapi yang dia lakukan yang tidak benar. Karena dia dikendalikan oleh keinginan yang ada di dalam dirinya. Sehingga pada akhirnya, dia bukan melakukan apa yang benar, yang sesuai kehendak Tuhan, tetapi dia melakukan apa yang sesuai dengan keinginannya sendiri. Saudara, pengalaman Paulus merupakan sebuah pengingat bahwa kita tidak dapat bertahan di tengah pencobaan kalau kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena itu, Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami mengajar murid-muridnya dan juga setiap kita untuk berkata, "Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat." Matius 6 ayat 13. Saudara, ketika kita mengucapkan kalimat ini, kita dengan kerendahan hati sedang menyatakan ketidakmampuan kita untuk mengatasi pencobaan dengan kekuatan kita sendiri. Karena itu, kita memohon agar Tuhan menjauhkan kita dari pencobaan dan menjauhkan kita dari si jahat. Dan Tuhan tentu melindungi kita, menjauhkan kita seperti yang kita pinta. Namun yang menarik, ada saatnya Tuhan mengizinkan umatnya mengalami pencobaan. Bukan Tuhan yang membuat pencobaan itu, tetapi Dia mengizinkan kita menghadapi pencobaan. Hal ini diungkapkan dalam Yakobus 1 ayat yang kedua sampai ketiga yang tertulis demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi saudara, ada saatnya Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan. Bukan untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa, tetapi untuk menumbuhkan iman kita serta membentuk karakter kita, sehingga kita bisa menjadi semakin serupa dengan Kristus. Namun, meski Tuhan mengizinkan kita menghadapi pencobaan, Dia juga membuat beberapa batasan. Yang pertama, pencobaan yang kita alami tidak melebihi kemampuan kita untuk menghadapinya. Hal ini jelas dinyatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 13a, di mana Paulus menulis demikian, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kemampuan kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan." Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita saat ini tengah menghadapi pencobaan itu apapun itu sesuai dengan kemampuan kita. Kita pasti bisa melaluinya. Dia tidak akan memberi kita pencobaan yang lebih dari apa yang kita mampu untuk menanggungnya. Kalaupun suatu saat kita menghadapi pencobaan yang melebihi kemampuan kita, maka Tuhan, Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita, memberikan kekuatan agar kita bisa menang atas pencobaan. Hal ini diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 13b. Tentu dengan catatan saudara, kita tidak menghadapi pencobaan dengan kekuatan kita sendiri. Kita menghadapi pencobaan dengan mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi pencobaan bersama dengan Tuhan, mengikuti pimpinan Tuhan, maka kita
bukan hanya bisa melalui pencobaan, tetapi kita pun menjadikan pencobaan sebagai batu lompatan agar kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kini pertanyaannya, apakah kita menghadapi pencobaan dengan kekuatan kita sendiri, ataukah kita menghadapi pencobaan bersama dengan Tuhan dan dengan kekuatan dari Tuhan? Ketika kita menaruh harap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, niscaya Tuhan pasti akan menolong kita untuk melalui setiap pencobaan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan bersama pada saat ini. Firman yang mengingatkan kami pada keterbatasan kami, pada ketidakmampuan kami. Firman yang juga memotivasi mendorong kami untuk menghadapi setiap pencobaan bersama dengan Tuhan, dengan menaruh harap dan mengandalkan Tuhan dalam tiap langkah hidup kami. Kami percaya Tuhan akan menolong kami semua. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini kami pun yang berdoa bersama untuk kehidupan kami masing-masing, berdoa untuk pekerjaan usaha kami, berdoa untuk studi kami, berdoa untuk keluarga kami, berikan damai dan sukacita selalu. Dan berkati juga untuk gereja Tuhan GKI Kutisari Indah, gereja yang telah Tuhan pimpin serta hingga saat ini kami percaya Tuhan akan menolong gerejamu, jemaatmu untuk terus bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan berkati juga untuk bangsa negara kami, berikan damai dan sejahtera bagi Indonesia, mampukan Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera, bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini hamba memohon Tuhan berkenan mengulurkan tangan dan memberikan berkat. Bapa yang kasih Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah, sumber dari segala hikmat. Dia akan memberikan hikmat bijaksana kepada kita. Dia akan menuntun langkah-langkah kita. Dia akan menyertai saudara, menguatkan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian.